Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamatul Nisa, NIM F1E12001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya yang saya ambil dari dua jurnal tersebut yang saya berikan judul Wireless Commerce. Pengertian wireless e-commerce, mobile mobile commerce berkembang sebagai phase berikutnya dalam transformasi digital bisnis. Internet dan perdagangan elektronik mengubah cara bisnis ditransaksikan dan mendefinisikan kembali peran hubungan dengan pelanggan, mitra, dan pemasok. Mobile commerce memberikan potensi keuntungan masa depan dan dalam efisien melalui rantai pasokan dan proses organisasi internal. Wireless e-commerce juga disebut mobile commerce atau m-commerce adalah promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau mobile. E-commerce nirkabel adalah bagian dari komputasi nirkabel yang merupakan pengaksesan sistem informasi dengan cara nirkabel. Tren wireless, tren wireless commerce di seluruh dunia. Yang pertama itu ada Asia. Penelitian oleh Gartner Group memperkirakan sekitar 230 juta pelanggan seluler di Asia pada akhirnya tahun 2000. NTT Docomo meluncurkan 3G pertama di dunia dengan kemampuan video di banyak negara, yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Hong Kong. Nirkabel melebihi jumlah tetap. Yang kedua, itu ada Australia, Selandia Baru. Pada tahun 2001, aplikasi populer di Australia adalah pengiriman pesan gambar, nada dering khusus, pembaruan olahraga, dan cerita opera berbasis teks. Australia dan Selandia Baru sedang dalam proses penandatangani beberapa perjanjian roaming internasional dengan operator asing. Saat ini pengguna ponsel yang populer adalah bagi orang tua untuk melacak anak-anak mereka. Namun, layanan nirkabel masih belum terlalu populer di pasar konsumen. 3. Eropa. Total pelanggan seluler pada Maret 2002 di Eropa dilaporkan oleh Asosiasi GSM menjadi total 273 juta. Eropa memimpin Amerika Serikat dalam teknologi dan penetrasi seluler. Penetrasi telepon di sebagian besar negara Eropa Barat adalah antara 40-60%. Irlandia memiliki penetrasi seluler tertinggi di dunia sebesar 79%. Diikuti oleh Finlandia dan Islandia. Pendorong utama popularitas ponsel di Eropa adalah layanan pesan singkat, yaitu SMS, email, infotainment, dan nada dering yang dapat diunduh juga populer. Keempat, Amerika Latin. Pada Desember 2001 diketahui pelanggan telepon seluler berjumlah 83,4 juta. Pasar terbesar di Amerika Latin termasuk Brazil, Meksiko, Argentina, Kolombia, Venezuela, dan Chili. Kemajuan terlihat jelas di negara-negara seperti Brazil dan Chili. Layanan populer di Amerika Latin bersifat informasional, seperti cuaca, informasi, penjualan, berita, panduan kota, informasi lalu lintas, dan perbankan. 5. Amerika Utara. Pada tahun 2001, ada sekitar 133 juta pelanggan, 110 juta di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat Utara, aplikasi bisnis adalah pendorong utama perdagangan seluler. Selain itu, email, berita, dan perbankan atau perdagangan saham serta game semakin populer saat ini. 2,5 giga sedang diluncurkan di pasar terbatas dan 3 giga diharapkan pada tahun 2003 atau 2004. Di sini bisa dilihat gambar daftar negara berdasarkan jumlah ponsel yang digunakan.
Standar dunia untuk teknologi nirkabel. Standar untuk teknologi nirkabel bervariasi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat lebih dari satu standar menghasilkan beberapa teknologi dan perangkat yang tidak kompatibel. Sistem saat ini di Amerika Serikat meliputi ada tiga, yaitu GSM, Global System for Mobile Communication, CDMA, Code Division Multi-Free Access, dan TDMA, Time Division Multi-Access. GMS digunakan oleh Cingular dan VoiceStream, AT, dan T. Sedangkan dalam proses pengubahan jaringan ke GSM adalah standar untuk Eropa dan sebagian besar dunia kecuali Amerika Serikat. Pada April 2002, 178 negara di dunia menggunakan platform GSM. GSM melanjutkan pertumbuhan eksplosif menurut data yang dirilis pada April 2002 oleh Asosiasi GSM, lebih dari 167 juta. Teknologi. Yang pertama itu ada teknologi dan masalah perangkat klien seluler. Perangkat interaktivitas atau perangkat klien seluler saat ini yang paling penting untuk wireless e-commerce adalah telepon seluler, komputer, dan laptop. Dalam setiap perkembangan harus menghadapi masalah, salah satunya masalah kegunaan, yaitu kebutuhan organisasi untuk memenuhi bagian mana yang dapat melakukan yang terbaik menggunakan aplikasi dan mengakses informasi melalui perangkat yang berbeda. Oleh karena itu, perangkat nirkabel telah memaksa pengembang untuk secara ganti-ganti meninjau kembali sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi di berbagai platform. Yang kedua itu ada teknologi dan masalah infrastruktur komunikasi. Infrastruktur komunikasi yang diperlukan untuk lingkungan internet nirkabel cukup kompleks. Perangkat nirkabel cenderung tetap berada pada posisi yang kurang menggunakan dibandingkan perangkat berkabel dalam hal bandwidth. Bandwidth yang terbatas merupakan masalah signifikan yang mengharuskan organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana pengguna berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan sistem informasi. Selain itu, bagaimana membuat aplikasi yang efisien yang secara realistis dapat bekerja dengan teknologi saat ini. Yang ketiga ada teknologi jaringan area lokal. A1EE82.11 dan 1EE802.11b adalah standar nirkabel yang umumnya digunakan dengan laptop atau komputer pribadi untuk jaringan area lokal nirkabel. Teknologi ini memberikan kecepatan 1 hingga 11 megabit per detik. Bluetooth adalah perangkat yang relatif baru standar nirkabel jarak pendek murah yang memungkinkan perangkat yang berbeda seperti laptop dan ponsel untuk berkomunikasi satu sama lain. Jarak maksimum antara perangkat adalah sekitar 100 meter dan kecepatan pertukaran data adalah 1 hingga 2 Mbps. Hyperlink adalah perangkat standar LAN nirkabel terutama digunakan di Eropa yang menyediakan kecepatan hingga 20 Mbps. Isu-isu yang harus ditandatangani mengenai teknologi jaringan area lokal termasuk kurangnya kompatibilitas antara yang berbeda standar dan kualitas terkait dengan perangkat yang mencoba berinteraksi dengan lebih dari satu lingkungan komunikasi. 4. Teknologi telekomunikasi. Ada 3 teknologi telepon nirkabel digital generasi kedua. 2 giga dasar akses ganda pembagian waktu sistem global untuk komunikasi seluler GMS dan akses ganda pembagian kode. Semua ini adalah layanan Circuit Switch Head
di mana pengguna harus dial in dan menjaga koneksi saat komunikasi data diinginkan. GMS adalah yang paling banyak digunakan dari ketiga teknologi tersebut, terutama di Eropa. Kecepatannya saat ini hanya 9,6 kilobit per detik. General Page Radio Service berbasis GSM adalah layanan paket data berkelanjutan. Dengan menggunakan teknologi ini, koneksi jaringan selalu aktif dan pengguna ponsel tidak perlu menyatukan ke internet setiap kali mereka perlu mengakses aplikasi. GPRS menjanjikan kecepatan data dari 56 hingga 114 kbps. Saluran komunikasi GPRS digunakan secara bersama, hanya mengirim atau menerima paket sesuai kebutuhan daripada mempertahankan jalur khusus yang berkelanjutan seperti layanan Circuit Switch Head. UMTS Universal Metode Teknologi Telecommunication System adalah apa yang disebut teknologi generasi ketiga. 3G menawarkan broadband transmisi berbasis paket dengan kecepatan yang akan melebihi 2 Mbps. UMTS adalah standar global yang direncanakan untuk menggunakan ponsel setelah UMTS diterapkan sepertinya. Penggunaan komputer dan telepon dapat terus terhubung ke internet dan memiliki akses perangkat layanan yang konsisten di seluruh dunia. Perkembangan mobile e-commerce dengan meningkatkan layanan. Yang pertama itu ada pemasaran. Nah, di mana dengan memanfaatkan teknologi BICOT atau teknologi N NVC1, kita dapat menggunakan handphone sebagai sarana penerima etiket teknologi. BICOT terdiri dari pengiriman SMS teks yang dapat dipindah dari layar ponsel melalui perangkat terkait. Jadi dengan menerima SMS yang dipilih, tiket praktis diterima dan kita bisa menunjukkan ponsel ke mesin pemindai di tempat penerimaan. Kedua itu ada perdagangan, di mana ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana perdagangan seluler membantu perdagangan. Misalnya konsumen dapat membeli produk dari mesin penjual otomatis atau pembayar praktis. Parkir dengan menggunakan telepon seluler, mereka dan pengguna ponsel dapat memeriksa rekening bank dan melakukan transfer saldo rekening tanpa perlu pergi ke bank. Ketiga itu ada pendidikan, di mana teknologi nirkabel seluler pertama kali digunakan di sektor industri seperti bisnis. Pergerakan teknologi nirkabel bergerak dalam pendidikan adalah tren baru-baru ini. Dan sekarang menjadi teknologi terpanas di pendidikan tinggi. Empat, perusahaan perencanaan sumber daya atau disebut ERP. Banyak vendor ERP sedang meneliti sarana untuk menyediakan mobilitas bagi pengguna ERP. Mereka berusaha menghubungkan karyawan dengan pekerjaan mereka secara lebih efektif daripada sebelumnya, dengan memungkinkan ponsel dan perangkat nirkabel lainnya menjadi alat jenis baru untuk bertukar informasi dengan lancar. Kelima itu ada hiburan, di mana perdagangan seluler memungkinkan untuk mengunduh film, game, gambar, atau musik, video kapan saja dan di mana saja, dan juga membuat game. Keenam itu ada kesehatan. Nah, di mana kesehatan dengan menggunakan teknologi ini, teknologi mobile commerce dengan eh, dokter dan perawat dapat mengakses dan memperbarui catatan pasien dari jarak jauh dengan segera. Nah, suatu fungsi yang seringkali mengalami
penundaan yang cukup lama di masa lalu. Hal ini mengingatkan efisien dan produktivitas, mengurangi biaya administrasi, dan meningkat kualitas layanan secara keseluruhan. Teknologi mobil ini seperti yang digunakan seperti PDA, laptop, atau tablet PC dapat menjadikan nilai yang besar di rumah sakit. E-commerce global. Salah satu masalah penting adalah kurangnya standarisasi saat ini di seluruh dunia. Masalah yang signifikan adalah perbedaan dalam adopsi teknologi dan aplikasi nirkabel. Di berbagai wilayah di dunia, Jepang mungkin akan menjadi yang pertama menerapkan teknologi 3G, diikuti oleh Eropa dan Amerika Serikat. Jepang mungkin akan menjadi yang pertama menerapkan teknologi 3G, diikuti oleh Eropa dan Amerika Serikat. Nah, alasan utama kelambatan Amerika Serikat adalah bahwa Amerika Serikat tidak memiliki permintaan yang sama untuk meningkatkan kapasitas seluler seperti Eropa dan Jepang. Lebih sedikit orang Amerika Serikat yang menggunakan perangkat nirkabel daripada individu yang tinggal di Asia atau Eropa. Dan pengguna Amerika saat ini menunjukkan tingkat penggunaan yang lebih rendah daripada Asia dan Eropa. Oleh karena itu, eh, pemerintah permintaan 3G secara keseluruhan akan lebih lambat untuk mencapai tingkat krisis. Nah, ini ada keuntungan mobile e-commerce. Yang pertama itu ada layanan khusus konteks. Kedua, situasi krisis waktu. Ketiga, keputusan dan kebutuhan spontan. Empat, peningkatan efisien. Kesimpulannya adalah kemudahan komunikasi dengan penyedia barang dan jasa dalam 24 jam dan tanpa batas lokasi telah menyebabkan peningkatan popularitas perdagangan seluler sehari-hari. Baik industri, telekomunikasi, maupun dunia bisnis mulai melihat M-commerce sebagai fokus utama ke depan. Karena aplikasi M-commerce dan perangkat nirkabel berkembang pesat, yang satu akan memajukan yang lain untuk memperdayakan inovasi. Ada sejumlah pelunas bisnis dan tantangan berdalam menghadirkan teknologi nirkabel yang layak dan kuat ke depannya sepenuhnya mewujudkan kekuatan e-commerce yang sangat besar di era internet ini. Dan dengan demikian memenuhi persyaratan dasar dan harapan lanjutan dari pengguna dan penyediaan seluler. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi tugas UTS saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.